Halo anime lover. Oke, karena beberapa hari ini aku sedang sibuk, jadi maaf tidak bisa upload. Jadi kali ini aku tidak akan membuat konten tentang alasan nonton anime. Aku ingin membuat konten sedikit berbeda, namun tetap tidak berubah, masih membahas seputar anime dan sebagainya. So, tidak perlu banyak komentar, kita sikat habis. Karakter ini berasal dari anime yang berjudul Yume Miru dan Shiwa Genjutsu Sugisa, dan karakter ini bernama Aika Natsukawa. Dia adalah gadis yang bisa dibilang memiliki sifat tsundere. Apa itu tsundere? Apa itu semacam penyakit langka? Tsundere adalah perubahan sifat dari yang biasanya dia dingin, cuek, sok keras, ngomong kasar, apalagi ya, pokoknya sifatnya menjengkelkan. Nah, itu masuk dalam golongan tsundere. Dan sifat-sifatnya menjengkelkan itu secara perlahan akan berubah menjadi sifat-sifat seperti perhatian, lemah lembut, baik hati, dan ya, intinya berbeda 180 derajat lah. Dari yang aku lihat di sosial media, kebanyakan dari kalian tidak menyukai karakter bernama Aika ini. Kalian lebih suka membuli atau menjelekkan karakter ini dengan hujatan kalian. Malah sebaliknya, kalian lebih mendukung Wataru Sajo dengan segala logika dan anti bucin yang Sajo perlihatkan. Aku tahu, anime ini sedikit berbeda, mengambil sudut pandang yang berbeda dengan cara yang tidak biasa. Tapi yang membuatku heran, kenapa kalian tidak menyukai cewek satu ini? Serius, aku ingin tahu. Oke, kalian tidak menyukainya karena sifatnya yang tsundere. Ada cowok yang suka nih sama dia, tapi sok menolak. Pada akhirnya, cowok itu sadar, dan si cewek malah mewek karena nggak dapat perhatian lagi. Dan di akhir, si cewek ini yang malah ngejar-ngejar si cowok itu. Jadi kebalikannya. Aku yakin alasan itu yang paling utama. Tapi coba deh, pikirkan lagi. Kalau kalian sudah menonton anime ini sampai episode terbaru, awal pertemuan Aika dan Sajo itu, di saat masih duduk di bangku SMP, saat dimana Aika secara tidak sengaja menolong Sajo waktu itu. Pada momen itu, Sajo langsung jatuh hati kepada Aika. Dan seperti yang kita tahu, Sajo langsung berubah menjadi super bucin yang sangat gila kepada Aika. Tapi kalau kalian pikirkan baik-baik, apakah Aika tidak berhak merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sajo? Maksudnya, aku baru saja nih bertemu dengan seorang pria asing. Kemudian pria asing itu langsung mendekatimu dengan cara yang sedikit ekstrim. Kalau kalian berada di posisi Aika, bagaimana kalian harus menanggapinya? Dari yang aku tangkap, di awal pertemuan, Aika sama sekali tidak menganggap Sajo sebagai orang yang disukai lawan jenis. Namun sering berjalannya waktu, Aika merasa kehadiran Sajo lebih berarti, dan sifat tsundere-nya pun muncul. Aku sudah melihat banyak sekali cewek anime tsundere, tapi tsundere Aika ini sedikit membuatku tidak merasa puas. Kebanyakan cewek tsundere yang aku tahu memiliki sifat hyperaktif yang sangat menjengkelkan. Seperti Lois dari anime Zero to Tsukaima, Misaka Mikoto dari seri Toaru, dan Queen tsundere Aisaka Taiga dari anime Toradora. Ya, bagiku sendiri adalah sosok seperti mereka bertiga. Kalau sendiri yang kelasnya mirip Aika, mungkin Makise Kurisu dari Stan Cat sama-sama kurang dari membuat mimik wajah. Tapi seperti yang aku katakan, semuanya balik lagi dari animenya. Animenya tidak ingin menonjolkan sisi tsundere Aika dari yang aku perhatikan. Lebih seperti bagaimana situasi yang dimana kita sudah bucin nih sama cewek tsundere, namun kita berhenti di tengah jalan. Aku nggak tahu ya kenapa autornya membuat cerita romcom dengan style yang unik ini. Bukan berarti ceritanya buruk, tapi juga bukan ke sisi yang bagus. Sempat terlintas di pikiranku ini, ada hubungannya dengan pengalaman autornya sendiri. Siapa tahu, autornya pernah bucin sama cewek tsundere, namun tahu tempat dan akhirnya menyerah. Bisa jadi ya seperti itu. Oke, kita kembali ke Aikanya. Karena aku nggak baca manganya, apalagi light novelnya, semua yang aku katakan tadi tidak lain adalah apa yang aku dapatkan dari menonton animenya saja. Walaupun animenya belum tamat, setidaknya aku tahu sifat Aikanya mau dibawa kemana. Satu hal yang aku ketahui, pertumbuhan Aika mulai terlihat saat Sajo memutuskan untuk tidak lagi bucin kepadanya. Bagiku ya, semuanya tampak berjalan ke arah yang benar dan saling berpikir positif. Tidak hanya Aika saja, semua karakternya di sana seolah-olah telah berubah dari sifat mereka yang tidak semestinya. Agak disayangkan sih, kita hanya diperlihatkan sifat-sifat mereka yang ingin berubah. Kita tidak diperlihatkan sifat mereka yang sebelumnya. Paling cuma dari kata-kata yang kebanyakan aku dengar, kamu telah berubah, atau ya semacam itulah. Apalagi kata itu sering aku dengar dari mulutnya Kei Ashida kepada Sajo. Berhubung ini adalah anime romcom klasik, seharusnya tidak sulit menebak ending ceritanya kemana, siapa yang pacaran dan siapa yang menang. Romance-nya nggak terlalu kental menurutku secara pribadi, jadi sulit melihat sisi romantis Aika di sini. Bahkan aku bisa katakan, Aika di sini nggak seperti heroin sama sekali. Aku nggak lihat ada yang mencolok dari si Aika ini sampai sekarang. Bahkan scene Aika muncul nggak sebanyak yang aku bayangkan. Kebanyakan sorotan kepada gadis-gadis random yang ditemui Sajo. Tapi yang bisa aku pastikan, dari semua gadis di anime Yume Miru, aku 100% berani bilang Aika Natsukawa adalah gadis tercantik menduduki peringkat pertama.
Mungkin sifatnya sedikit nyebelin, tapi lebih dari itu, dia sangat sempurna untuk dijadikan pacar, bahkan jadi istri sekalipun. Kan pasti akan sangat dimanja dan diperhatikan setiap waktu. By the way, ini hanya opini ku saja. Kalau salah mohon koreksi. Aku beropini, cewek yang menyebalkan dan keras kepala biasanya cenderung menjadi sosok ibu yang sempurna. Seperti yang aku katakan di awal, Aika ini memiliki sifat tsundere, yang artinya dia memiliki dua sifat bertolak belakang. Dia bisa jadi gadis yang keras, di sisi lain dia bisa juga menjadi gadis lemah lembut. Balance banget sih menurutku untuk mendidik anak, karena porsi mendidik anak itu harus berani memarahi si anak, biar kelak dia nggak jadi anak manja yang nggak tahu diri. Jadi ya, sepertinya kita menghalu terlalu jauh deh. Dari yang bisa aku sampaikan, Aika Natsukawa adalah gadis yang tidak mengerti bagaimana kebisingan di sekitarnya tiba-tiba senyap. Dengan perubahan sikap Sajo yang tidak terduga, pasti ada yang menjanggal di hatinya. Apalagi Aika ini selalu menjadi pusat perhatian akibat tindakan Sajo yang membuatnya sulit mendapatkan teman. Dan seperti yang aku bilang, disitulah titik pertumbuhan Aika akan dimulai. Apakah dia akan tetap mempertahankan sifat sunderinya? Atau dengan berjalannya cerita, sikap sunderinya akan menghilang layaknya Sajo yang tidak lagi bucin kepadanya. Dan satu lagi tambahan, aku nggak tahu scene itu sudah keluar atau belum di light novelnya, tapi aku pastikan, bila ceritanya ada adegan kiss, ciuman, orang pertama yang berinisiatif mencium tidak lain adalah Aika Natsukawa. Itu 100% aku yakin.